Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to present today. And let me introduce myself. My name is Amelia Nur Aziza with ID number 231230144. I'm from Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten in English Education Department Class 5E. Today I will present on the subject of philosophy and educational science with the title The Essence and Definition of Islam. I hope this presentation will not only give us knowledge but also inspire us to reflect and discuss together. Di sini saya akan membawakan presentasi filsafat dan pendidikan Islam dengan judul Hakikat dan Pengertian Islam. Di sini yang pertama adalah latar belakang masalah. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menurut Harun Nasution 1985. Islam mengajarkan sikap dan tingkah laku menuju kesejahteraan hidup, dan menurut Nur Solis Majid 1992 menekankan pentingnya pemahaman Islam sebagai sistem hidup komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan selanjutnya di sini ada hakikat pengertian Islam. Apa sih hakikat pengertian Islam itu? Hakikat Islam adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah, membawa kedamaian dan menjadi pedoman hidup yang komprehensif. Secara etimologi, Islam berasal dari aslima atau selamat dan aslama yaitu menyerahkan diri atau tunduk. Dan bahkan barang siapa aslama atau menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah 112. Pemeluknya disebut muslim berarti menyerahkan diri kepada Allah dan patuh terhadap ajarannya. Dan selanjutnya di sini ada definisi Islam menurut para ahli. Secara terminologis, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, berlaku bagi seluruh manusia dan ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan selanjutnya ada menurut Harun Nasution 1985 mendefinisikan Islam sebagai agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, membawa ajarannya tentang sikap dan tingkah laku menuju kesejahteraan hidup, perorangan, dan bersama. Dan selanjutnya ada menurut Fajlur Rahman pada tahun 1979 menyatakan Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun material. Islam adalah way of life yang komprehensif. Dan yang terakhir yaitu menurut Muhammad Abduh pada tahun 1905 mengumumkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan perkembangan akal pikiran, mengajarkan tauhid sebagai landasan utama. Selanjutnya di sini ada makna kata Islam. As-salmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai. Dan ada aslama artinya taat, berserah diri. Muslim berserah diri pada Allah. Dan selanjutnya ada istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih, suci, hati muslim bersih dari syirik. Dan salam artinya selamat, keselamatan. Islam membawa keselamatan dunia dan akhirat.
Secara terminologis, Islam adalah agama wahyu yang berintikan tauhid, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, universal dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya ada pilar-pilar Islam. Apa itu pilar-pilar Islam? Yaitu konsep pilar dalam Islam merujuk pada fondasi utama yang menopang berbagai aspek kehidupan Islam. Memiliki 5 pilar utama yang menjadi fondasi dalam beragama, wajib dilaksanakan setiap muslim. Yang pertama itu ada syahadat, pilar fundamental pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Dan yang kedua ada sholat, yaitu ibadah penghubung hamba dengan Allah. Tiang agama itu ada, kita bisa melakukannya 5 kali sehari, seperti sholat maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Terus ada zakat, ibadah harta untuk penyucian dan pemerataan ekonomi. Dan yang keempat ada puasa Ramadan, menahan diri dari fajar hingga maghrib, melatih kesabaran dan ketakwaan. Yang terakhir ada haji, ibadah di Mekah bagi yang mampu, yaitu simbol persatuan untuk umat Islam. Dan selanjutnya ada sumber ajaran Islam. Ajaran Islam bersumber dari rujukan penting sebagai pedoman hidup. Dan di sini ada 4 sumber utama yang diakui dalam ajaran Islam. Apa saja? Yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk hidup, hukum dan nilai moral, sumber hukum pertama dan utama yang terjaga kemurniannya. Dan yang kedua ada as-sunnah atau hadis, yaitu perkataan atau perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW dan penjelas Al-Quran. Dan sumber hukum kedua penting untuk pemahaman Al-Quran yang sempurna. Dan yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan ulama atas suatu hukum setelah wafat Nabi untuk persoalan baru yang tidak eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada qiyas, yaitu menetapkan hukum masalah baru dengan menyamakan masalah lain yang ada nasnya karena persamaan ilat. Dan selanjutnya ada ciri-ciri Islam. Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari agama lain, mencerminkan kesempurnaan dan universalitas ajarannya. Yang pertama ada tauhid, monoteisme murni, Allah Maha Esa tanpa sekutu. Dan ada universal, yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga ada syumul, yaitu kompresif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan ada wasatiyah, yaitu moderat, sikap tengah dan menghindari ekstremisme. Dan yang terakhir ada mudah, yaitu tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan manusia. Kesimpulan dan sarannya di sini adalah Islam berarti berserah diri kepada Allah, pedoman hidup kompresif, dan terdapat 5 pilar utama dalam Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan sumber ajaran Islam itu bisa terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan ciri-ciri tauhid yaitu universal, syumul, wasatiyah, dan mudah. Sarannya di sini umat Islam tingkatkan pemahaman dan implementasi Islam. Institusi pendidikan memberikan pendidikan Islam yang komprehensif. Untuk masyarakat umum, pelajari Islam objektif dari sumber yang otentik.
Dan ada dai dan pendakwah, yaitu sampaikan hakikat Islam dengan metode yang tepat. Dan yang terakhir ada peneliti dan akademisi, melakukan kajian mendalam untuk pengembangan umat. Thank you so much for listening, and sorry if there are any mistake in my presentation. I hope we can learning together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.